Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasnadi. Saya mahasiswa dari Universitas Trisakti Bekasi dengan nomor NIM 2892050072, prodi manajemen semester 5 di Fakultas Ekonomi Bisnis, yang akan menyelesaikan tugas tengah semester dengan materi laporan keuangan dengan dosen pengampu Bapak Dermawan MM. Tujuan umum laporan keuangan: 1. Memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya. 2. Memberikan informasi keuangan untuk membantu para pemakai laporan keuangan dalam mengestimasikan potensi perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. 3. Mengungkapkan keterkaitan informasi lain dengan laporan keuangan seperti kebijaksanaan akuntansi yang digunakan perusahaan, aktivitas pembelanjaan, dan penanaman. Tujuan kualitatif laporan keuangan: 1. Relevan artinya adalah kemampuan informasi yang tersaji dalam financial statement untuk membantu user dalam membedakan beberapa alternatif keputusan, sehingga user dapat dengan mudah menentukan pilihan. 2. Dapat dimengerti. Laporan itu bisa dimengerti, artinya informasi yang disajikan dalam financial statement bisa dicerna makna oleh user. Daya uji. Pengertian daya uji adalah kemampuan informasi untuk memberi keyakinan yang tinggi kepada para user karena tersedianya sarana untuk menguji ketepatan dan validitas informasi dalam financial statement. Netral. 4. Netral. Definisi netral adalah ketidakberpihakan pada kelompok tertentu dalam perlakuan akuntansi. Netral bukan berarti tanpa tujuan dan bukan berarti informasi yang disajikan tidak mempengaruhi perilaku. 5. Tepat waktu. Arti tepat waktu adalah tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan powernya untuk menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan. Daya banding. Memiliki daya banding adalah unsur tambahan yang menjadikan informasi dalam financial statement bermanfaat. 6. Daya banding adalah kemampuan informasi untuk membantu para user mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara dua perangkat fenomena ekonomi, misalnya komponen laporan yang menggambarkan dua entitas perusahaan. 7. Lengkap. Informasi yang disampaikan dalam financial statement adalah lengkap, mencakup semua aktivitas perusahaan, sehingga para pengambil keputusan bisa menjadikan sebagai pedoman dalam proses pengambilan keputusan. Jenis laporan keuangan. 1. Neraca atau laporan posisi keuangan pada akhir periode. 2. Laporan perubahan ekuitas selama periode. 3. Laporan perubahan ekuitas selama periode. 4. Cash flow statement atau laporan arus kas selama periode. 5. Catat atas laporan keuangan. Contoh fungsi laporan keuangan. 1. Mengetahui keadaan jalannya usaha. Dari laporan keuangan kita bisa mengetahui keadaan jalannya usaha, apakah
berjalan sesuai dengan baik atau berjalan menyimpang. 2. Melakukan evaluasi keadaan usaha. Dengan membaca dan menganalisis laporan keuangan, kita akan mengetahui keadaan usaha serta melakukan evaluasi yang menyebabkan terjadinya kondisi tersebut. Misalnya, laporan laba rugi perusahaan menunjukkan keadaan minus atau rugi, maka dengan melakukan evaluasi serta analisis menggunakan rasio-rasio keuangan, kita akan mengetahui apa yang menyebabkan kerugian itu. Selanjutnya menjadi solusi dan eksekusinya di lapangan. 3. Bentuk laporan pertanggungjawaban pengelola usaha. Laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelola usaha atau manajemen perusahaan kepada pemilik saham, kreditur, investor, dan calon investor. Dari laporan keuangan yang disampaikan kepada mereka akan menjadi acuan dalam proses pengambilan keputusan penting menyangkut perusahaan. Cara membuat laporan keuangan. 1. Menyusun pencatatan data pengeluaran perusahaan. Semua data transaksi menyangkut pengeluaran perusahaan harus dicatat, baik yang nilai kecil maupun besar. Misalnya pembelian mesin produksi dan pembelian 1 pieces spidol untuk keperluan meeting. 2. Menyusun pencatatan data penerima perusahaan. Menyusun pencatatan data penerima perusahaan, yaitu penerima yang diperoleh perusahaan dalam periode akuntansi. Misalnya penerimaan dari penjualan produk senilai 1 miliar ataupun penerimaan bunga rekening bank perusahaan. 3. Mempersiapkan data persediaan. Data persediaan disajikan di laporan neraca balance sheet bagian aset bersama kas, piutang, dan jenis aktiva lainnya. Oleh karena itu, pengelola persediaan harus dilakukan dengan baik, antara lain memilih metode yang tepat untuk menghitung dan mencatat persediaan. 4. Menyusun data aset perusahaan. Perusahaan memiliki kekayaan berupa aset lancar, current asset, dan aset tetap fixed asset yang harus disajikan dengan laporan posisi keuangan pada sisi aktiva. 5. Mempersiapkan data utang perusahaan. Utang adalah kewajiban perusahaan yang harus diselesaikan ketika jauh tempo. Ada 2 jenis utang, yaitu 1 utang lancar dan 2 utang jangka panjang. Data utang perusahaan disampaikan pada balance sheet sisi liabilitas. Sekian penjelasan dari saya. Bila mana ada kekurangan atau kesalahan mohon dimaafkan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.